Oke teman-teman, saya sudah siapkan indikatornya, akselerator oscillator di situ, dan akan melakukan filtering dari semua pair yang ada di MetaTrader ini ya. Yang pertama di sini saya sudah buat entry dari tadi malam ini AUJPY, dan alasan kenapa entry di sini adalah di sini terjadi divergence ya teman-teman. Yang pertama di sini dia buat divergence seperti ini di indikatornya, dia trend line-nya menanjak ya. Kalau kita garis seperti ini ya, dari chartnya dia jelas turun, namun terjadi divergence karena di indikatornya dia naik. Oke, jadi itulah kenapa saya ada punya entry sell dari bawah sini, karena pas tadi malam itu swing yang di sini ya, di chart utamanya itu lebih dia buat lower low dari swing sebelumnya lebih rendah ya, tapi di indikatornya dia buat lebih tinggi, jadinya timpang seperti ini. Yang di indikator trend line-nya menanjak, tapi yang di sini dia menurun, so itu adalah divergence dan saya sell di sana. Tentu acuan cut loss atau stop loss-nya adalah di swing sebelumnya. Karena swing sell, karena ini entry sell, maka untuk stop loss-nya ada di sana. Oke. Lalu setelah saya sell di sini, ini belum lagi ketembus harga acuan untuk cut loss-nya ya teman-teman. Kemudian dia buat satu divergence baru lagi di sini, dia buat lebih tinggi lagi. Jadi ini masih juga bisa untuk di sell ya teman-teman. Oke, jadi sudah dua kali bentuk seperti ini. Yang penting kalau ini dijebol berarti entry-nya gagal ya teman-teman. Terus take profitnya itu ada di situ. Kenapa? Karena di situ adalah support yang paling dekat ya. Di sini saya akan tandain nanti biar enak pas update, biar kelihatan ya area ini. Saya buat warna hijau. Oke, karena di situ support yang paling dekat kalau kita lihat dari histori harga yang sudah terbentuk. Oke, nanti kita update lagi dan saya akan cari peluang-peluang di pair lainnya. Selanjutnya ada Euro USD nih. Dia sebelumnya udah buat regular divergence sebenarnya, dan saya juga udah entry ini kemarin waktu di sini ya teman-teman. Oke, kalau ada regular divergence ini kemungkinan perjalanannya akan jauh, karena regular divergence itu adalah sebuah indikasi dari permulaan trend reversal. Jika sebelumnya di sini bisa kita lihat adalah trend bullish, begitu ada regular divergence maka kemungkinan dia akan berubah menjadi bearish. Jadi perjalanan mungkin akan jauh. Tetapi perlu diingat untuk entry regular divergence ini sedikit beresiko dan masih memerlukan konfirmasi ya teman-teman. Kalau pakai naked chart sih dia harus breakout support atau resisten sebelumnya. Kalau untuk entry sell berarti konfirmasinya adalah breakout support sebelumnya. Nah, kemarin saya udah sell tapi saya close. Kenapa? Karena saya entry sellnya itu belum ada konfirmasi ya, dan saya pakai begini, pakai trend line ya, untuk cari
konfirmasinya. Bisa pakai trendline atau support sebelumnya. Jika support sebelumnya berarti ada di sini nih ya, di swing ini, di swing yang ini nih ya. Nah, ini sudah dua-duanya terbreakout. Oke. Kemarin saya udah sell di sini dan saya close waktu pas nabrak trendline ini karena saya takut dia masih terus berlanjut ya. Karena saya entry di sini belum ada konfirmasi. Nah, ternyata dia ini tadi malam ya, tadi malam sudah breakout trendline dan juga support sebelumnya di sini, swing sebelumnya sudah di breakout. Kalau kita kasih horizontal line seperti ini ya, ini harga terendah dari swing low sebelumnya pun telah ia breakout. Ekspektasi saya Euro USD ini perjalanan masih jauh. Nah, setelah di sini ada regular divergence, dia buat lagi satu hidden divergence. Jadi inilah insya Allah tempat yang lebih baik lagi, karena yang pertama siklusnya seperti ini ya, ada regular divergence, lalu ada konfirmasi pada saat pullback, dan konfirmasi ini sudah breakout trendline dan juga ini ya, dan ketika dia pullback di sini buat lagi satu hidden divergence. Oke. So banyak yang support Euro USD untuk drop, semoga saja, tapi kita tak pernah tahu karena market bukan bapak kita punya lah ya. Nih saya kasih warna itu. Oke. Ya, di chartnya dia bikin ini, kita hapus aja lah, bikin bingung aja nanti ya. Di chartnya dia bikin trendline-nya membentuk menurun seperti ini. Namun di sini harga terakhir di indikatornya sudah lebih tinggi dari sebelumnya sehingga trennya jengat ya teman-teman. So saya sell sudah di situ, maka untuk cut loss-nya adalah di sini. Dan kemudian seberapa dalam dia akan pergi, Anda bisa pakai Fibo ya, tarik begini. Nah, take profit paling dekat ada di sini. Ini juga sudah risk reward rasionya sudah bagus banget ya teman-teman, ada 1:4 mungkin kalau dibanding seperti ini ya. Area untuk kita siap menerima kerugian adalah dari sini ke hingga harga paling tinggi di sini. Namun area untuk kemungkinan profitnya sampai ke sini 1:3 lebih ya teman-teman, itu paling dekat. Take profit kedua ada di sini. Kita akan update lagi karena ini H4 mungkin agak lama ya teman-teman. Oke, sudah dapat 2 entry kita. Oke, sudah running dan langsung profit nih teman-teman ya, baru di sell langsung profit. Semoga ini bisa jadi untuk entry swing ya teman-teman. Di sini saya nggak pakai pasang SL. Mungkin nanti kalau di sini sudah tertembus baru saya cut loss manual saja. Oke, kita cari pair lainnya teman-teman. Berikutnya Euro CHF di H4 juga ada divergence di sini.
Ini dia divergence-nya. Oke. Oke, ketimpangan lagi. Oke, sudah saya sell. Juga di situ sangat jelas adalah Head and Shoulders di sini. Oke. Dia sudah pullback menuju ke right shoulder. Langsung profit lagi. Seharusnya stop loss, melihat dari divergence-nya ini, stop loss harusnya ada di atas swing yang ini, tapi karena kejauhan saya pilih saja resisten terdekat ya, di sini ya. Di sana area stop loss saya. Nanti diupdate lagi. Sudah ada 3 pair, OJPY, Euro USD, dan juga Euro CHF. Oke guys, di sini saya mau update 3 entry saya yang sudah saya buat, dan mungkin saya nggak bisa kawal atau buat videonya sampai dengan closing ya teman-teman, karena persiapan mau balik ke kota. Nanti kalau jadi saya nanti di perjalanan kalau campur-campur bikin video nanti bikin lama di jalan ya teman-teman. Yang terpenting saya sudah contohkan bagaimana cara entry-nya. Pokoknya teknik divergence ini sangat saya rekomendasikan karena dia punya risk reward ratio itu yang sangat bagus. Biasanya itu target profit minimal 1:2 teman-teman. Jadi misal SL-nya itu 5 pips, jadi target TP-nya itu minimal 10 pips itu biasanya. Makanya saya bilang ini bagus banget untuk Anda gunakan dalam trading ya, teknik divergence ini. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada 3 Euro CHF, OJPY, dan Euro USD, dan OJPY-nya masih minus ya. Tetapi total dari ketiga entry ini sudah akumulasi profit. Kalau ditotalkan ya, pembagian antara profit dengan jumlah lotnya itu keseluruhan dari 3 entry ini sudah profit 33 pips tadi saya jumlahin ya. Di sini kita mau lihat hasilnya dulu. Ini Euro CHF ya, langsung turun. Jadi untuk yang mau monitoring silakan ya, dimonitor bagaimana perkembangannya, apakah saya harus cut loss nanti atau ini bakal masih terjun terus. Saya entry Euro CHF pada tanggal 16 Juni 2020 pukul 4.00 waktu server ya. Silakan yang mau monitoring karena saya nggak bisa nunggu videonya sampai dengan closing, dan harus siapkan video ini secepatnya. Jadi biar nanti di perjalanan nggak bikin video lagi teman-teman. Kayak itu Euro CHF ya, langsung di sini floating sebentar terus profit ya teman-teman. Pokoknya take profit itu umumnya memang kali 2 ya, 1:2 udah saya bilang tadi. Ini OJPY yang masih ya, yang masih minus ini. Oke, silahkan dimonitoring. Saya entry 16 Juni 2020 pukul 4 waktu server, sama ya, bareng tadi 3 ini entry-nya. Kalau dia jebol sini mungkin saya cut loss. Kemudian yang ketiga ada Euro USD. Ini Euro USD juga hanya floating sedikit. Jadi memang begitu powerful sekali. Jarang harga itu membantah atau melawan yang dikatakan divergence. Makanya kalau ada divergence ini sangat bagus sekali untuk entry ya teman-teman. Ingat, untuk regular divergence ini tadi Euro USD ya, di sini ada regular divergence.
Untuk regular divergence ini harus wajib ada konfirmasi, kecuali hidden divergence seperti ini bisa langsung entry karena sudah jelas di sini cut loss-nya ya, atau stop loss-nya. Kalau hidden divergence, kalau regular divergence tanpa konfirmasi itu akan lebih beresiko teman-teman. Karena kalau tidak ada konfirmasi bisa jadi Anda itu melawan tren teman-teman. Jadi ya tunggu sampai harga itu benar-benar membreakout support sebelumnya, atau Anda bisa gunakan trend line juga lebih bagus ya. Karena regular divergence ini kan indikasi awal dari pergantian tren nih teman-teman. Bagaimana kita bisa tahu tren akan berganti kalau nggak ada konfirmasi? Ingat, structure market untuk tren berganti itu harus membreakout swing sebelumnya, yang mana ini adalah swing low terakhir dari tren bullish ya. Apabila swing terakhir ini di breakout, maka inilah konfirmasi tren akan berbalik arah. Oke, ingat itu regular divergence ya teman-teman. Terus di sini hidden divergence bisa langsung entry dengan cut loss pada swing sebelumnya. Oke, saya harap video ini bermanfaat. Mohon maaf tidak bisa meneruskan hingga selesai. Silahkan dimonitoring. Oh ya, ini lupa tadi Euro USD ini juga kayaknya. Oh, Euro USD saya entry di mana itu dia? Sini apa sini ya? Ya pokoknya ini ya, candle ininya 16 Juni 2020 pukul 8.00 waktu server MetaTrader. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat teman-teman. Pastikan Anda subscribe channel ini karena saya terus share video-video yang bermanfaat dan tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik ke depannya. Oke, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya.